anak-anak kabarnya? Nah, semoga sehat selalu dan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di masa pandemik seperti ini, menjaga kesehatan adalah hal yang sangat penting. Untuk itu, kalian harus tetap mematuhi protokol kesehatan dengan cara menggunakan masker jika berpergian, seringlah kalian mencuci tangan, dan yang terakhir, jika kalian berada di tempat kerumunan, kalian harus menjaga jarak. Nah, untuk membakar semangat belajar pada pagi hari ini, jika ibu bilang belajar sejarah, kalian bisa menjawab menyenangkan, mengasihkan, viva, historia. Bisa dipahami? Langsung saja ya, ibu mulai. Belajar sejarah, menyenangkan, mengasihkan, viva, historia. Wah, sepertinya sudah terbakar ya semangat belajar pada hari ini. Dan ibu berharap semangat ini ojo kendor, pokoknya tetap semangat belajar karena impian kalian itu ada di tangan kalian. Jadi untuk meraih impian kalian harus belajar segiat-giatnya mungkin. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa tiada akhirnya, teruslah berdoa. Ya, untuk anak-anak, hari ini kita akan membahas terkait KD 3.3, yakni menganalisis proses masuknya agama Hindu-Buddha di Nusantara. Siswi mampu menganalisis serta menjelaskan terkait proses masuknya agama Hindu-Buddha di Nusantara. Untuk itu, jangan lupa kalian siapkan buku tulis serta pulpen untuk mencatat pembelajaran hari ini. Sebelum ibu bahas terkait materinya, ibu ingin bertanya dulu nih ke kalian semua. Apakah ada yang sudah mengetahui terkait proses masuknya agama Hindu-Buddha di Nusantara? Jika sudah, ibu sangat mengapresiasi kalian karena kalian sudah berinisiatif untuk mencari informasinya terlebih dahulu. Jika belum, tidak masalah karena pada hari ini ibu akan membahasnya. Proses masuknya agama Hindu-Buddha di Nusantara ada dua hal yang harus kalian ketahui, yaitu sumber sejarah, lalu yang kedua ada teori-teori masuknya agama Hindu-Buddha ke Nusantara. Yang pertama, sumber sejarah. Sumber sejarah adalah bentuk interaksi dari bangsa India terhadap masyarakat lokal Nusantara. Nah, sumber-sumber sejarah di sini meliputi sumber lisan, tertulis maupun sebuah peninggalan. Nah, sumber-sumber sejarah yang pertama ada sumber dari India. Sumber dari India. Bukti adanya hubungan dagang tersebut dapat diketahui dari kitab Cetaka dan kitab Ramayana. Selain itu juga ada kitab Mahadidesa yang memberi petunjuk bahwa masyarakat India telah mengenal beberapa tempat di Nusantara sekitar abad ketiga. Selain itu juga ada kitab geografi yang juga disebutkan telah ada hubungan dagang antara India dan Nusantara. Yang kedua yaitu sumber dari Cina. Hubungan Indonesia dengan Cina diperkirakan telah berkembang pada abad kelima. Pada sekitar tahun 413 Masehi, Fayyad melakukan perjalanan dari India ke Yepoti atau yang dikenal dengan Tarumanegara dan kembali ke Cina melalui jalur laut. Ada juga sumber dari Yunani. Seorang ahli ilmu bumi Yunani dalam kitabnya yang berjudul Geografi menjelaskan hubungan dagang antara Indonesia dengan India dan Cina. Selain itu juga ada prasasti. Dalam prasasti Mula Warman menunjukkan hubungan Indonesia dengan India. Kitab kuno. Kitab-kitab kuno yang ada di Indonesia biasanya ditulis dalam lontar, yang ditulis dengan menggunakan bahasa dan tulisan Jawa kuno, yang merupakan pengaruh dari bahasa Sanskerta dan tulisan Pallava. Bangunan kuno. Bangunan-bangunan kuno yang bercorak Hindu ataupun Buddha terdiri dari candi, stupa, dan relief. Selain itu juga arca. Agama Hindu yang berkembang di Indonesia berbeda dengan agama Hindu yang berkembang di India. Dalam bidang sastra pun terjadi penyesuaian, misalnya uruf Pallava berubah menjadi uruf Kawi dan uruf Jawa kuno.
Selain sumber sejarah yang menyatakan bahwa memang agama Hindu-Buddha masuk ke Nusantara, ada juga terkait teori-teori yang menyatakan bahwa agama Hindu-Buddha masuk ke Nusantara. Yang pertama adanya teori Brahmana. Nah, teori Brahmana di sini atau dikenal dengan teori Fowler menyatakan kelompok Brahmana lah yang telah menyebarkan agama dan budaya Hindu-Buddha di Nusantara. Bahkan Brahmana lah juga diundang dan dipercaya penguasa negara Nusantara dalam mengangkat raja serta memimpin proses keagamaannya. Yang kedua yaitu teori Ksatria atau dikenal dengan teori Majumdar, berpendapat bahwa munculnya kerajaan Hindu di Indonesia disebabkan oleh peranan kaum Ksatria atau prajurit India. Para prajurit India diduga mendirikan koloni-koloni di Kepulauan Nusantara dan di Asia Tenggara. Selain ini, belum ada bukti secara jelas atau secara arkeologis yang menunjukkan adanya ekspansi prajurit India ke Nusantara. Selain itu juga ada teori Waisya atau dikenal dengan teori Enjikrom. Nah, teori ini mulai disebarkan oleh kaum Waisya. Para kaum inilah yang telah menyebarkan Hindu-Buddha di Nusantara. Tak hanya penyebaran saja, namun mereka juga mempunyai hubungan baik antara pengusaha dengan rakyat. Karena hubungan inilah yang membuat agama serta budaya Hindu-Buddha dapat bersebar. Selain itu juga ada teori Sudra. Teori Sudra menceritakan bahwa kaum Sudra lah yang telah dibuang dalam peperangan yang terjadi di negara India. Hal tersebut dinyatakan oleh von Weber. Kemudian kelompok Sudra lah yang memiliki persentase yang besar dalam penyebaran agama Hindu-Buddha di Nusantara. Hal tersebut bermula saat kelompok Sudra meninggalkan India karena mengikuti jejak kelompok Waisya. Selanjutnya ada teori arus balik. Tidak hanya para ahli yang ikut andil dalam penyebaran agama Hindu-Buddha di Nusantara. Masyarakat Nusantara juga mempelajari serta memahami agama Hindu-Buddha sampai luar negeri. Mereka membentuk sebuah perkumpulan yang dapat disebut dengan Sangha. Mereka mempelajari setiap detail Hindu dan Buddha yang berkembang setelah mereka telah paham, kemudian mereka kembali lagi ke Nusantara. Penyebaran Hindu-Buddha disebut dengan teori arus balik. Dapat disimpulkan, mengkaji sebuah proses masuknya agama Hindu-Buddha di Nusantara memang memerlukan analisis yang cukup dalam. Hal tersebut dikarenakan belum terdapat kesepakatan yang bulat di antara para ahli mengenai siapa yang membawa kebudayaan tersebut ke Nusantara. Secara garis besar, peneliti membagi proses masuknya budaya Hindu-Buddha menjadi dua. Pendapat pertama bertolak dari anggapan bahwa Nusantara berlaku pasif dalam proses ini. Para pendukung konsep pertama ini selalu beranggapan bahwa telah terjadi kolonisasi oleh orang-orang India. Teori yang termasuk dalam kelompok pendapat pertama antara lain teori Brahmana, teori Ksatria, teori Waisya, dan teori Sudra. Pendapat kedua yang muncul lebih akhir memberikan peranan aktif kepada bangsa Indonesia yang termasuk dalam pendapat kedua, yaitu teori arus balik. Itu saja materi pada hari ini. Semoga bermanfaat. Bagaimanakah anak-anak? Apakah kalian sudah memahami terkait materi pada hari ini? Jika kalian masih bingung dan ingin bertanya, kalian dipersilakan. Kalian bisa menulis di kolom komentar maupun di grup WA. Dan jangan lupa untuk kalian mengisi daftar hadir pada hari ini. Link sudah Ibu kirimkan di grup WA maupun kalian bisa mengaksesnya di description box. Selain itu juga kalian harus mengisi kuis pada pertemuan kali ini. Untuk kuis sudah Ibu buat dan kalian bisa mengaksesnya di link yang Ibu sudah kirimkan di grup WA dan kalian juga bisa mengaksesnya di description box. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan dan insya Allah kita akan bertemu kembali